FIFA Matchday. Timnas Indonesia tampil heroik, takkan mudah menyerah, takkan lengah. Kita terus menekan. Kita di belakang Garuda. Timnas Garuda bertemu lawan berbahaya. Timnas Garuda tetap Kendati demikian, ketakutan pendukung Indonesia terkait proses naturalisasi 3 pemain Timnas U20 proyeksi Piala Dunia U20 2023 tidak terbukti. PSSI memastikan pembahasan status Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk akan dilakukan DPR RI pada Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Untuk menyandang paspor Garuda, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk harus menjalani berbagai proses administrasi. Untuk menyandang paspor Garuda, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk harus menjalani berbagai proses administrasi. Awalnya, semua dokumen yang dibutuhkan seperti silsilah keluarga, akte kelahiran orang tua atau kakek nenek, hingga beberapa dokumen lainnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia melalui PSSI dan Kemenpora. Kemudian, semua berkas itu diajukan ke Kemenkumham dan diteliti Badan Intelijen Negara, BIN. Dokumen Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk itu sebenarnya sudah diserahkan ke DPR RI bulan lalu. Tapi, DPR RI masuk masa reses yang baru berakhir pada Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Pemain Timnas Burundi layak diwaspadai Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Timnas Burundi akan menjalani 2 pertandingan uji coba melawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday edisi Maret tahun 2023. Laga pertama pada Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023, dan pertandingan kedua, 3 hari kemudian. Meski tidak setenar negara-negara Afrika lain seperti Senegal, Kamerun, Pantai Gading, atau Ghana, Burundi tidak bisa dianggap remeh. Tim berjuluk The Swallows itu menghuni peringkat 141 di daftar ranking FIFA. Ini membuktikan mereka bukan tim kacangan. Selain peringkat yang lebih baik dari Indonesia, Burundi juga diperkuat sejumlah pemain berbakat, beberapa di antaranya berkompetisi di Eropa. Pelatih mereka, Etienne Ndayiragije, telah memanggil pemain-pemain terbaik Burundi untuk diajak bermain di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Beberapa nama layak mendapatkan perhatian serius dari pemain-pemain Garuda jika tidak ingin menanggung malu. Marco Weymans, lahir dan menghabiskan masa kecil di Belgia, Marco Weymans pada akhirnya memutuskan untuk memperkuat Burundi sejak 2020. Itu adalah negara asal ibunya. Jebolan tim junior Belgia itu memiliki spesialisasi di kaki kiri. Dirinya membela Beerschot di kasta kedua Liga Belgia. Youssouf Ndayishimiye, dia adalah jenderal di lini belakang Timnas Burundi, baru berusia 24 tahun, dirinya tercatat sebagai pemain utama di OGC Nice. Itu artinya, Youssouf Ndayishimiye terbiasa bermain melawan bintang-bintang dunia sekelas Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Saido Berahino, menjadi sosok paling dikenal di Indonesia, itu karena dia cukup lama berkarir di sepak bola Inggris. Mantan pemain Inggris U21 itu pernah memperkuat West Bromwich Albion, Brentford, Stoke City, hingga Sheffield Wednesday. Kini, dia bermain untuk AL Limassol di Siprus. Pemanggilan sesuai jadwal FIFA Matchday, pemain naturalisasi bakal bela Timnas Indonesia. Zainuddin Amali selaku Wakil Ketua Umum PSSI menegaskan bahwa tidak akan ada kendala dalam hal pemanggilan pemain naturalisasi yang saat ini tengah berkarir di klub lokal dan klub luar negeri. Para pemain diyakini bakal siap membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday mendatang. Timnas Indonesia akan menjamu Burundi dalam 2 laga FIFA Matchday yang digelar pada 25 dan tanggal 28 Maret tahun 2023. Zainuddin Amali menyebut tak ada alasan bagi pemain luar negeri tidak memenuhi panggilan FIFA Matchday, karena pada durasi tersebut tidak ada laga klub. Kalau FIFA Matchday seluruh dunia tidak ada pertandingan klub, mereka tidak akan dilarang, kata Zainuddin Amali. Laga Timnas Indonesia kontra Burundi akan digelar dalam 2 periode, kedua laga dipastikan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi.
Semua dipanggil, kecuali Sandy Walsh yang cedera. Zainuddin Amali menegaskan, semua pemain naturalisasi akan dipanggil untuk membela timnas Indonesia di FIFA Matchday, ke klub Elkan Bagot, Sain Patinama, Jordi Amat, timnas Indonesia asuhan Sintayong kabarnya mulai berkumpul secepatnya untuk persiapan FIFA Matchday. Namun, Zainuddin Amali tidak menyebut secara spesifik tanggalnya, dan mereka sedang persiapan perjalanan ke Indonesia, dan latihan dimulai secepatnya, tegas Amali. Laga FIFA Matchday ini wajib dimaksimalkan oleh timnas Indonesia untuk memperbaiki peringkat. Apalagi lawan yang dihadapi yakni Burundi punya peringkat lebih baik yakni 141. 6 pemain timnas Indonesia U22 perkuat tim senior. Direktur Teknik PSSI sekaligus pelatih timnas U22, Indra Syafri, memperkirakan sekitar 6 pemain timnya akan membela timnas Indonesia dalam uji coba dengan timnas Burundi di FIFA Matchday, Maret tahun 2023. Saat ini, Indra Syafri tengah menyeleksi 34 pemain timnas U22 dalam pemusatan latihan untuk SEA Games 2023 Kamboja yang akan digelar pada 5-17 Mei tahun ini. Pasti ada pemain dari timnas U22 yang ke timnas Indonesia. Beberapa pemain timnas senior kan ada yang bermain buat timnas U22, ujar Indra Syafri. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong memanggil 28 pemain untuk masuk skuad Garuda menghadapi FIFA Matchday melawan Burundi bulan ini. Sejumlah pemain yang merumput di luar negeri ikut dipanggil diantaranya Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sain Patinama. Tidak ketinggalan sejumlah pemain langganan seperti Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Nadeo Argawinata. Ada juga Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. 28 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday 2023 Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Nadeo Argawinata, Dendi Sulistiawan, Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, Jordi Amat Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Muhammad Ferreri, Syahrian Abimanyu, Hansa Muyama, Syahrul Trisna, Zaki Asraf, Ramadan Sananta, Edo, Febriansah, Dava Fasya, Donitri, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Dimas Derajat, Riko Simanjuntak, Pratama Arhan, Sain Patinama, Sadil Ramdhani.